Salam sehat. Saya Dr. Dini Widiarni Widodo SPTHT KL dari Divisi Fasioplasti FKUI RSCM sebagai Ketua Kodi Fasioplasti Rekonstruksi Persatuan Ahli THT Indonesia. Saya akan membawakan materi pembelajaran tentang fraktur os nasal, yang mana pada kesempatan ini akan digambarkan suatu manuver bagaimana tata laksana fraktur os nasal yang banyak datang ke bagian kami. Silakan, semoga ini bermanfaat buat kita semua. Selamat pagi, saya dengan Elizabeth dari Divisi Facial Plastik Rekonstruksi Departemen Ilmu Kesehatan THT Universitas Indonesia. Hari ini akan mempresentasikan mengenai close reduction atau tindakan reduksi tertutup pada fraktur os nasal. Hal yang pertama dilakukan adalah untuk mengecek data pasien terlebih dahulu. Yang pertama dilakukan adalah untuk mengkonfirmasi identitas pada pasien, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian dilakukan penjelasan kepada pasien ataupun keluarga pasien mengenai keadaan dan kondisi pasien saat ini, dan juga hal-hal apa saja yang akan kita lakukan dan tercantum dalam informed consent. Kemudian setelah dilakukan penandatanganan persetujuan informed consent, akan dilakukan persiapan baik persiapan pasien, operator maupun persiapan alat. Jika dilakukan dalam keadaan bius umum atau general anestesia, maka perlu dilakukan tindakan toleransi operasi kepada teman sejawat anestesi atau teman sejawat penyakit dalam, atau juga dapat dilakukan toleransi operasi terhadap teman sejawat IKA sesuai dengan usia pasien. Kemudian untuk persiapan operator disarankan untuk menggunakan alat pelindung diri seperti gambar di sebelah sini. Kemudian untuk persiapan alat, yang pertama adalah duct steril, kemudian Nirbecken, foam yang sudah berisi betadine, gunting bulu hidung, pinset bayonet, spekulum hidung biasa, spekulum kilian, suction tip, kemudian elevator Ballinger, cunam Walsham, dan juga cunam S. Kemudian disediakan juga dekongestan. Untuk persiapan bahan, spet, lidokain, adrenalin, tampon hidung, kemudian untuk fiksasi internal dan juga fiksasi eksternal. Kemudian sebelum melakukan tindakan, operator akan melakukan cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu dan kemudian menggunakan APD secara steril. Di era pandemi, tindakan reduksi tertutup fraktur os nasal merupakan tindakan aerosol generating procedure, sehingga disarankan untuk menggunakan APD level 3. Kemudian, jika tindakan dilakukan dalam keadaan anestesi umum, dapat memposisikan pasien dalam keadaan terbaring. Sedangkan jika pasien dilakukan tindakan dalam keadaan anestesi lokal, dapat memposisikan pasien dalam keadaan setengah berbaring atau duduk. Pertama-tama, lakukan tindakan asepsis antisepsis secara sentrifugal mulai dari daerah nasal sampai hingga ke daerah sekitar wajah. Kemudian kita melakukan wrapping menggunakan duct steril. Kemudian dilakukan penguntingan bulu hidung baik pada kafum nasi kanan maupun kafum nasi kiri. Kemudian dilakukan pepasangan tampon yang sudah diberikan dekongestan dan juga anestesi topikal pada kedua hidung. Setelah 5 hingga 10 menit, tampon hidung dapat kita lepaskan pada kafum nasi kanan. Dan juga lakukan hal yang sama, melepaskan tampon hidung pada kafum nasi kiri. Kemudian dilakukan infiltrasi menggunakan larutan lidokain 1% bercampur dengan adrenalin 1/100.000 pada perbatasan antara upper dan lower cartilage pada area subkutis, terus menyusuri hingga ke daerah os nasal pada kedua hidung. Jangan lupa untuk melakukan aspirasi. Untuk tindakan reduksi tertutup fraktur os nasal dapat dilakukan dengan bantuan kedua ibu jari operator, mereduksi secara tertutup di daerah os nasal yang fraktur. Namun jika dirasa kurang cukup, dapat menggunakan cunam Walsham dan juga cunam Ash. Jika menggunakan cunam Walsham, terdapat dua sisi, di mana satu sisi memiliki pelindung yang fungsinya adalah untuk melindungi antara kontak antara alat dan juga sisi kulit. Kita masukkan cunam Walsham ke dalam hidung, fiksasi menggunakan ibu jari dan juga telunjuk, kemudian arahkan kunam ke arah os nasal, kemudian lakukan in fracture dan juga out fracture. Kemudian lakukan hal yang sama pada kafum nasi sebelahnya.
fiksasi menggunakan ibu jari dan telunjuk, kemudian lakukan in fracture dan juga out fracture. Cunam Walsham sendiri juga memiliki kelebihan lain, yaitu dapat digunakan sebagai nasal septum straightening dengan cara memasukkan bilah ke arah nasal septum, kemudian masuk lagi untuk melakukan elevasi anterior nasal septum dan dengan gently memanipulasi nasal septum agar kembali pada alignment yang tepat. Pada fraktur os nasal yang kompleks atau fraktur yang mengenai bagian processus frontalis os nasal di mana depresinya cukup tinggi, dapat digunakan cunam S yang diposisikan pada lateral piramidal, posisi di atas processus frontalis os nasal. Kemudian lakukan gerakan in fracture dan out fracture. Dan lakukan pada sisi sebelahnya. In fracture dan out fracture. Untuk fraktur komunitif ataupun displace, dapat juga digunakan penggunaan alat elevator Ballinger yang kita masukkan melalui kafum nasi menyusuri hingga os nasal, kemudian mendorong fragmen-fragmen fraktur ke arah medial, baik pada sisi kafum nasi yang sebelah kanan maupun yang sebelah kiri. Kemudian menggunakan ibu jari dan juga telunjuk untuk merasakan apakah reduksi tertutup yang kita lakukan sudah cukup atau belum. Jika kita rasakan sudah cukup, maka kita dapat melakukan pemasangan fiksasi internal menggunakan kapas yang sudah diberikan vaselin ataupun salt antibiotik, baik pada sisi kafum nasi kanan maupun yang kiri. Setelah terpasang fiksasi internal, dapat kita pasang rasa anterior, kemudian beri hipafix, kemudian dilakukan fiksasi secara eksternal menggunakan softband dan juga gips yang sudah dibasahi dengan air hangat sebanyak 7 lapis. Kemudian menutup fiksasi eksternal menggunakan hipafix, menutupi seluruhnya. Jika sudah selesai melakukan tindakan, maka kita segera merapikan pasien dan juga merapikan alat-alat. Tindakan selesai.